Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Halo sahabat podcast dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kali ini kita kembali di Damar Podcast, podcastnya Nagari Damar 8 Batang Indrapura. Baik, kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu dengan Bapak Beni Wahyudi. Terlebih dahulu kami minta kepada Pak Beni Wahyudi untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Bapak Ridho. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Damar Podcast, podcastnya Nagari Damar 8 Batang, karena telah mengundang saya ke podcast hari ini. Baik, sebelum kita mungkin bertanya jawab bersama Bapak Haridho Saputra, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Beni Wahyudi, jabatan saya di tim Pilwana, yaitunya anggota panitia Pilwana khusus bagian pendataan. Baik. Oke, terima kasih kepada Pak Beni Wahyudi. Itulah perkenalan singkat dengan Bapak Beni Wahyudi. Baik, kami selaku host seperti biasa, nama kami Haridho Saputra Esos yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Baik, kita akan coba berbincang-bincang santai ya Pak Beni Wahyudi ya. Siap, Mas. Bagaimana kabar Pak Beni? Alhamdulillah untuk saat ini baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Beni ya. Alhamdulillah sehat. Baik. Sahabat podcast dimanapun berada, kali ini kita akan bincang-bincang tema kita, yaitu tentang masih seputar pemilihan wali nagari yang ada di Nagari Damar 8 Batang Indrapura ini. Adapun topik tema kita pada hari ini yaitu syarat pemilih wali nagari. Nah, baik, kita akan coba bertanya, bincang-bincang dengan narasumber kita. Oke, siap. Selaku anggota panitia Pilwana di bidang khusus pendataan. Baik, Pak Beni Wahyudi, sebagaimana yang kita ketahui, untuk syarat memilih itu kan ada empat poin. Benar. Yang pertama itu kan ada penduduk nagari yang sudah berumur 17 tahun. Iya. Kemudian yang kedua, tidak terganggu jiwa dan ingatannya. Iya, Kalau bahasa kita ini orang tidak waras lagi ya. Iya, benar. Udah hilang akalnya. Kemudian yang ketiga itu ada tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian yang keempat itu ada berdomisili di nagari sekurang-kurangnya 6 bulan. Nah, dari syarat memilih ini mungkin yang perlu kita jelaskan, ini ada yang menjadi keraguan mungkin bagi masyarakat kita. Itu ada di poin pertama dan poin nomor 4 nih, mungkin Pak Beni Wahyudi ya. Iya. Kalau boleh kami berbincang-bincang ataupun bertanya kepada Pak Beni Wahyudi. Kita mulai dari yang pertama ini. Ini terkait dengan penduduk nagari yang sudah berumur 17 tahun ini. Ini apa maksudnya ini Pak Beni Wahyudi? Mohon dibantu untuk dijelaskan. Silakan Pak Beni. Siap, terima kasih Bapak Ridho Saputra yang telah mengizinkan saya untuk menjawab. Mungkin ini untuk kita seluruh masyarakat Nagari Damar 8 Batang tentang syarat pemilihan yang wajib pilih di tanggal 17 Desember nanti untuk pemilihan wali nagari Damar 8 Batang Indrapura. Terkait pertanyaan dari Bapak Ridho tadi, itu tentang penduduk nagari yang sudah berumur 17 tahun. Iya. Nah, jadi begini, masyarakat yang sudah berumur 17 tahun itu pas di tanggal 17 Desember nanti umurnya sudah genap 17 tahun. Nah, dan dia itu sudah memiliki hak pilih. Jadi, kalau di dalam persyaratan yang tertera di dalam Perbup, itu umur 17 tahun di tanggal 17 Desember itu sudah terdata di dalam KK orang tuanya. Nah, jadi seperti misalkan mereka baru selesai menyelesaikan sekolah menengah. Nah, umur dia kan sudah 17 tahun. Nah, dia terdata di dalam KK orang tuanya. Nah, itu dia sudah mempunyai wajib pilih untuk pemilihan wali nagari 2025 tahun 2025 di negari kita ini. Baik, terima kasih.
Oh, mungkin itu maksudnya Iya, yang benar. penduduk nagari yang sudah berumur 17 tahun itu Iya, ya Pak iya. Beni ya. Iya, iya. Baik, mungkin pertanyaan keduanya terkait dengan poin nomor 4, yaitu berdomisili di nagari sekurang-kurangnya 6 bulan. Nah, ini bagaimana maksud ini Pak Beni? Mohon Iya, iya, dijelaskan supaya masyarakat kita tahu Iya, iya. apa maksud dari sekurang-kurangnya 6 bulan ini. Silakan Pak Beni. Iya, saya terima kasih. Kepada penonton masyarakat Nagari Damara Pamatang, mungkin ini yang sering terjadi polemik di saat pemilihan wali nagari tahun 2025 ini. Karena banyak pertanyaan dari masyarakat itu tentang bagaimana penduduk atau pemilih yang memiliki KTP tapi KTP-nya belum sampai 6 bulan. Nah, jadi begini, untuk penjelasan yang di pertanyaan nomor 4 ini, Pak, Ya. izin menjelaskan kepada seluruh penonton. Ya. Ini minimal sekurang-kurangnya tinggal 6 bulan di Nagari Damar 8 Batang. Nah, jadi mereka yang sudah tinggal di Nagari Damar 8 Batang ini lebih daripada 6 bulan. Walaupun KK terbarunya, KTP terbarunya itu masih 2 bulan. Nah, jadi kalau dia sudah menetap, orangnya sudah menetap di nagari kita selama lebih daripada 6 bulan, nah itu dia mempunyai hak pilih di nagari kita. Iya. Nah, bagaimana syaratnya agar mereka bisa memilih di TPS tanggal 17 nanti, ya kan? Nah, ada beberapa syarat ketentuan yang mungkin harus dipenuhi berdasarkan Perbub yang telah diturunkan oleh pemerintahan kabupaten. Iya. Nah, jadi syarat yang ketentuannya itu yang pertama sekali, warga harus mengurus surat keterangan domisili ke kantor wali nagari. Iya. Nah, setelah mengurus surat keterangan domisili, nanti dikasih atau diberikan kepada panitia pelaksana agar dimasukkan ke dalam DPT untuk mendapatkan surat pemanggilan di tanggal 17 Desember nanti. Nah, jadi seperti itu, Pak. Oke. Iya. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait sekurang-kurangnya 6 bulan ya Pak Iya, Benyoy. benar, Nah, benar. bagaimana ini mungkin ada pertanyaan Iya, dari siap, masyarakat, misalnya dia sudah lama tinggal di Nagari Damar 8 Batang Indapura ini, dia tidak memiliki kakak, katakanlah seperti itu, ataupun KTP, ataupun sebaliknya Pak Beni kan, Iya. dia sudah memiliki kakak KTP, cuman kakaknya itu baru paling 1 bulan Iya. atau 2 bulan, tetapi dia sudah lama tinggal Iya. di Nagari Damar 8 Batang Indapura. Apakah kriteria orang seperti ini, apakah bisa minta surat keterangan domisili ke kantor wali? Mohon Pak Oke, Beni. siap. Nah, jadi begini Bapak. Untuk masyarakat yang mempunyai hak pilih di Nagari Damar 8 itu, Damar 8 Batang itu, kita kan sudah membahas tadi di awal, Iya. yang mana harus minimal sekurang-kurangnya tinggal selama 6 bulan di Nagari Damar Iya. 8 Batang. Iya. Yaitunya atau menetap di Nagari Damar 8 Batang itu sekurang-kurangnya 6 bulan. Iya. Walaupun kakaknya baru diterbitkan 1 bulan oleh Dukcapil, Iya. walaupun 2 bulan, kalau orangnya sudah menetap di nagari kita lebih daripada 6 bulan, itu mereka mempunyai hak pilih. Iya. Nah, jadi bagaimana syaratnya itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Syaratnya itu harus mengurus surat keterangan domisili ke kantor wali nagari yang ada di nagari tersebut. Nah, nanti baru surat itu yang dikasihkan atau diberikan kepada panitia agar dimasukkan ke dalam DPT nantinya. Nah, bagi masyarakat ini sekedar menyampaikan juga, kalau ada masyarakat yang mungkin tidak mengurus surat keterangan domisili itu, sebelum itu paling lambat tanggal 12 Desember nanti. Jadi sekedar himbauan kepada masyarakat Nagari Damar 8 Batang, kalau kita sudah menetap 6 bulan lebih di Nagari Damar 8 Batang, itu kita mempunyai hak pilih sebagai warga Nagari Damar. Nah, jadi kita harus mengurus surat keterangan domisili itu ke kantor wali nagari selambat-lambatnya itu tanggal 12 Desember nanti. Nah, bagaimana kalau sudah lebih daripada tanggal 12 Desember nanti? Nah, jadi ini mohon maaf kepada warga, sayangnya ini ya kepada warga, kalau seandainya kita membuatnya tanggal 13 Desember atau tanggal 14 Desember, itu di dalam aturan itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, jadi sayang kan hak pilih kita hilang sebagai warga Nagari Damar 8 Batang. Nah, jadi sebaiknya sebelum tanggal
sebelum tanggal 12 Desember nanti, bagi masyarakat yang mungkin mempunyai masalah seperti penjelasan di atas tadi, agar segera ke kantor Wali Nagari mengurus surat keterangan domisilinya. Ya, begitu, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Beni Wahyudi atas bincang-bincangnya kita pada hari ini. Penjelasan yang begitu sangat jelas ya. Iya. Sangat bagus. Jadi sesuai disampaikan oleh Pak Beni Wahyudi tadi, bagi masyarakat kami yang ada di Nagari Damar 8 Batang Indapura, sesuai dengan pengumuman yang telah disampaikan oleh panitia Pilwana, bagi yang tidak masuk namanya di DCPS daftar calon sementara, bagi yang sudah lama tinggal di Nagari Damar 8 Batang, itu agar segera datang ke kantor Wali Nagari benar. untuk meminta surat keterangan berdomisili. Benar. Dan batas akhir dari surat keterangan berdomisili ini sesuai disampaikan oleh Pak Beni Wahyudi tadi, itu tanggal 12 Desember 12. Pak Beni Wahyudi. Artinya pada tanggal 13 Desember tersebut itu sudah penetapan DCPS menjadi DCPT Pak Beni. Benar. Baik, terima kasih kepada Pak Beni Wahyudi atas informasi yang diberikan kepada masyarakat kita, agar masyarakat kita yang belum memiliki surat keterangan domisili sudah cukup untuk memilih agar segera ke kantor Wali Nagari. Iya, benar. Sedikit tambahan Bapak Ridoma. Ya, silakan Pak Beni. Sebelum acaranya kita tutup ya kan. Ini sekedar tambahan untuk memperjelas kepada masyarakat nagari kita yang ada di Nagari Damar 8 Batang. Yang pertama sekali itu yang tadi kriteria umur 17 tahun. Nah, 17 tahun itu kalau sudah ada di dalam KK atau sudah memiliki KTP, nah itu mereka tidak diperlukan lagi untuk meminta keterangan domisili. Nah, artinya tidak perlu lagi minta keterangan domisili seperti yang persyaratan di poin 4 tadi ya Pak? Berarti dia otomatis langsung dimasukkan ke DPT. Masuk ke DPT. Nah, jadi kan sekarang petugas Pantarlih kita ada yang turun ke lapangan. Nah, untuk melakukan pendataan. Nah, jadi ini sekedar himbauan juga kepada masyarakat. Kalau seandainya ada petugas Pantarlih belum sampai ke rumah, nah itu boleh sampaikan kepada panitia yang bertugas untuk Pilwana 2025 ini. Nah, agar hak suara kita tidak hilang. Nah, gitu kan. Kan sayang kan untuk pemilihan pemimpin di nagari kita, kita tidak mengeluarkan hak suara kita, ya kan. Nah, ya begitu, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Beni. Ini terakhir lagi nih Pak Beni. Himbauannya kepada masyarakat agar di tanggal 17 Desember nanti jangan sampai golput. Silakan Pak Beni. Oke, siap. Terakhir ini. Terima kasih Pak Rido Saputra. Baik, masyarakat Nagari Damar 8 Batang, melalui Damar Podcast ini kami sebagai penjawab pertanyaan atau yang telah diundang berkesempatan hadir juga hari ini, kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak golput di tanggal 17 Desember nanti. Karena kenapa? Pemilihan kita ini dengan tema yang diadakan mulai dari nagari, kecamatan, kabupaten, itu temanya pemilihan Badunsana. Nah, jadi pemilih yang kita pilih ini benar-benar untuk kita, untuk pemimpin kita di 8 tahun ke depannya. Nah, jadi saya himbau kepada masyarakat Nagari Damar 8 Batang, jangan golput, segera daftarkan dirinya ke panitia agar terdaftar ke DPT. Mari kita sama-sama mencoblos di tanggal 17 Desember nanti. Nah, dan bagi masyarakat tadi yang belum mempunyai KTP, KK atau bagaimana, tapi sudah lebih daripada 6 bulan tinggal di Nagari Damar 8 Batang, segera urus keterangan domisilinya agar kita tidak kehilangan hak pilih suaranya. Nah, jadi kami himbau kepada masyarakat, ayo kita sama-sama semarakkan Pilwana di tahun 2025 ini. Oke, terima kasih Pak Beni. Nah, Pak Ben, ini juga ada sedikit jadi masukan. Oke, siap. Nah, pada tanggal 17 Desember nanti itu pas pemilihan, apakah bisa pakai KTP atau bagaimana ini? Seperti yang telah sudah. Iya, benar. Kan di pilkada atau di pileg masyarakat bawa KTP boleh. Ini bagaimana, Pak Beni? Oke, ini juga jadi pertanyaan dari sebagian masyarakat mungkin ya, karena pernah kejadian pas di saat pemilihan itu pemilih membawa KTP atau kartu tanda identitasnya ke TPS kan. Jadi dicek nomor NIK-nya. Nah, jadi nomor NIK ini ada yang tidak sesuai, jadi mereka tidak bisa melakukan pemilihan. Kan sayang gitu kan. Nah, jadi sekedar pemberitahuan untuk Pilwana di tahun 2025 ini, itu besok bagi masyarakat yang ada di Nagari Damar 8 Batang ini,
itu PPS atau penyelenggara pemungutan suara itu akan mengantarkan surat pemanggilan untuk mencoblos di tanggal 17 Desember nanti. Nah, jadi bagaimana? Apakah pemilih harus membawa KTP juga ke TPS atau tidak gitu kan? Nah, jadi berdasarkan keputusan rapat secara global kemarin kan ada panitia, ada pengawas, ada juga panitia pilwana dari kecamatan. Nah, itu untuk proses pemilihan 17 Desember nanti, pemilih tidak perlu membawa KTP lagi ke TPS, Bapak. Iya, berarti tidak perlu pakai KTP lagi. Iya, benar. Berarti, yang dibawa ke TPS itu cukup surat pemanggilan yang diberikan oleh penyelenggara petugas pemilihan suara nanti. Berarti hanya cukup surat panggilan yang diberikan oleh PPS nanti. Iya, benar. Oke, Siap, Bapak. Oke, Pak Beni, terima kasih. Baik, itulah bincang-bincang kita sedikit di Damar Podcast ini. Podcastnya Nagari Damar 8 Beta Indapura. Baik, Pak Beni, terima kasih banyak sudah siap, datang sama-sama, di Damar Bapak. Podcast Nagari Damar 8 Beta Indapura. Ya. Baik, kami sebagai host pemandu dalam kegiatan ini mohon pamit undur diri. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Beni. Iya, siap, Pak. Sama-sama. Semoga sukses. Iya, terima kasih.